Jadi kalau Anda dengar, oh ada pendeta jatuh dalam dosa, gitu kan? Ada pelayan jatuh dalam dosa, ya memang dia masih manusia biasa. Saudara, kadang-kadang ya saya lihat ada suami bertobat atau istri bertobat, pasangannya bertobat, lalu mulai rajin persekutuan doa. Betul bahwa satu sisi mereka semua, kami semua yang sudah mengaku bertobat itu dituntut menjadi saksi. Tapi memang kalau kami salah satu kali, aduh, kadang-kadang ya ada pasangan tuh yang mulai menghakimi suami. Mungkin karena dia kecewa dan lain sebagainya. Dia bilang katanya sudah bertobat omong kosong, nah gitu. Bertobat kok model kayak begini, misalnya buat satu kesalahan, entah marah kah, entah apakah, ya. Itu biasanya kalimat ini keluar dari orang-orang yang tahu bahwa kita ini sudah bersaksi, sudah melayani, ya. Itu mereka akan bilang, katanya sudah bertobat, katanya sudah singer. Kalau kami di NTT bilang, kau bilang su ini menyanyi, su angkat tangan, pukul tangan, rentangkan tangan, lancan depan, gerak di gereja, model begini nih. Nah, itu kalau di Kupang tuh ya. Di NTT biasa begitu. Kau bilang su menyanyi, singer, angkat tangan, kau haleluya, haleluya. Ternyata sama. Nah itu sering saya dengar. Ya. Kau bilang, ini dapat penglihatan, tutup mata dapat lihat toke. Ini nih. Kau bilang tutup mata dapat lihat babi. Ternyata dia juga babi. Maksudnya main lompor ulang. Begitu ya. Jatuh dalam dosa. Aduh macam-macam sekali. Nah pagi ini saya mau kasih ingat. Karena adanya data-data ini saudara-saudara, di mana ada 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25 yang bilang kita dilahirkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan kemudian ada 1 Petrus 2 ayat 1 yang suruh buang dosa-dosa. Itu mengingatkan kita bahwa kita dilahirkan baru, tapi kita masih di dunia, kita belum sempurna. Catat itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, ya, mari, yang khusus yang jatuh, kamu harus rendah hati, datang kepada Tuhan, akui kesalahanmu, dan kalau itu kesalahan berkaitan dengan engkau menyakiti seseorang, entah itu pasanganmu, orang tuamu, kerabatmu, temanmu, kawan pelayananmu, ayo rendah hati minta maaf. Memang ada orang yang begini nih. Jatuh bukannya rendah hati, tapi tambah kayak mau kasih tunjuk dia punya gila, begitu loh. Nah ini memang repot. Menurut saya memang orang begini susah, kita minimal doakanlah. Karena kalau kita ngomong, dia itu sudah berdosa, bikin sakit orang, melukai orang, tapi dia merasa dia tidak bersalah. Tambah sombong, tambah angku, ya, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar masukan. Sudah jatuh begitu parah, tetapi tetap merasa diri benar. Tidak ada pengakuan, tidak ada keterbukaan. Seperti yang saya sarankan bagi setiap orang yang pernah jatuh atau yang sedang jatuh. Harus rendah hati, saya salah, saya mohon maaf, begitu saja. Itu Anda akan bangkit luar biasa. Orang akan memahami bahwa ini orang memang jatuh, tapi dia rendah hati dia ini. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya dan saudara bisa kembali belajar firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pagi ini, kekasih Tuhan, terambil dari 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat 1, 2, dan 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah
mengecap kebaikan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan kita dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ini adalah lanjutan dari eksposisi surat 1 Petrus, di mana di minggu-minggu yang lalu, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pembahasan surat 1 Petrus pasal 1 yang terdiri dari 25 ayat. Ya, dan pembahasan terakhir minggu lalu itu kita soroti ayat 23, 24, dan 25. Di ayat 23, 24, dan 25 dari 1 Petrus 1, kita telah menarik pelajaran menarik, atau kita telah ditolong dan diingatkan oleh Tuhan sendiri ya. Saya percaya bahwa kami pendeta hamba Tuhan juru bicara ini hanya Allah Tuhan. Ya, saya pernah mendengar khotbah, membaca tulisan, dan pernah saya seberangkan juga kepada jemaat di mana-mana tempat. Dalam beberapa kesempatan saya berkhotbah, saya mengingatkan bahwa pengkhotbah itu hanya seperti ayam yang berkokok waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara ingat ya peristiwa bagaimana Simon Petrus itu dengan begitu semangat dalam perjamuan malam setelah Tuhan bilang nanti gembala akan ditangkap dan domba gembalaannya akan dicerai-beraikan, iman kamu akan tergoncang dan lain sebagainya. Lalu Simon Petrus dalam versi 4 Injil itu, kekasih Tuhan memberikan informasi di sana. Kalau kita lihat versi Injil Markus atau Matius, di sana ada keterangan bagaimana Petrus begitu semangat, begitu luar biasa mengatakan bahwa orang yang lain boleh tergoncang, mereka ini boleh tergoncang imannya, tapi aku tidak. Lalu Tuhan Yesus bilang apa di sana? Tuhan Yesus bilang, hari ini juga, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi ternyata Yesus yang Maha Tahu memperingati Petrus yang tidak Maha Tahu. Tapi ternyata Petrus bukannya bertobat, bukannya menyadari, bukannya menyesali, ya, bukannya minta ampun, tapi tambah semangat, tambah berapi-api sambil berkata, aku rela mati, aku rela dipenjara, rela mati bersama engkau. Tetapi ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita tahu fakta sejarah dari kisah itu, kekasih Tuhan, akhirnya Petrus menyangkal. Dan kemudian ayam berkokok, saudara-saudara. Tetapi menarik bahwa sebenarnya yang membuat Petrus kemudian menangis, menyesal, bukan kokokan ayam itu, tetapi mata Yesus melihat matanya. Ya, jadi yang membuat Petrus semakin menyesal, menangis setelah dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali itu, kokokan ayam mengingatkan. Tetapi mata Sang Kudus melihat mata orang berdosa itu. Mereka saling bertatapan. Disitulah terjadi pemulihan. Disitulah pintu gerbang penyesalan. Pintu gerbang kesadaran dari seorang Petrus. Nah, dalam kaitan dengan cerita itu bukan perumpamaan, itu kisah nyata. Saya yakin bahwa kalau ada pendeta berkhotbah dan ada orang bertobat, ada orang diberkati, ada orang dikuatkan, ada orang dipulihkan, ada orang mendapatkan jawaban dan kepastian dari pergumulan tertentu yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya, saya yakin pendetanya itu ibarat ayam yang berkokok, atau pengkhotbah itu ibarat ayam yang berkokok itu. Tetapi yang membuat seseorang mendapatkan berkat, kekuatan, sukacita,
pemulihan dari sebuah pelayanan itu karena mata Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan sedang tertuju kepada mereka. Jadi, kalau sepanjang pembahasan surat 1 Petrus pasal 1 yang terdiri dari 25 ayat itu, dan ternyata ada berkat-berkat khusus, percayalah Tuhanlah yang memberkati saudara. Kami tahu posisi kami, maka saya, karena tahu posisi saya, dan tentu semua pengkhotbah harus tahu itu, kami mengatakan ini supaya jangan pendeta mendapatkan kemuliaan, ya. Jangan pendeta yang mendapatkan pujian. Yang harus mendapatkan kemuliaan, pujian, penghormatan, pengagungan setinggi-tingginya adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menarik bahwa di minggu lalu, ya, ketika saya membahas 1 Petrus 1 ayat 23, 24, dan 25, kita diingatkan di sana bahwa Tuhan melahirbarukan seseorang menurut kasih karunia-Nya melalui firman-Nya. Ya, di mana saya ingatkan beberapa data di sana yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu yang berkuasa membuat orang bertobat. Tetapi memang Tuhan pakai hamba-hambanya menjadi alat dalam tangannya untuk bersuara atau berbicara atau memperdengarkan firman Tuhan kepada mereka. Dalam Roma pasal 10, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mulai ayat 13 itu, kita diingatkan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tetapi bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Jadi orang bisa berseru karena percaya, begitu, ya. Kalau orang tidak percaya, bukan berseru malah fitnah, ejek, hina, dan lain sebagainya, kan? Tapi kalau orang sudah percaya, dia akan berseru, saudara-saudara, ya. Tapi bagaimana orang bisa berseru dan bisa percaya kalau dia tidak mendengarkan tentang dia, ya? Bagaimana orang bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah, bicara tentang orang yang memberitakan, ini juga anugerah semata-mata. Karena untuk kesekian kalinya, saya mengingatkan jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini bahwa sebenarnya Tuhan tidak perlu bantuan siapa-siapa untuk berbicara firman-Nya. Tuhan bisa melakukan sendiri atau minimal cukup pakai malaikat. Tetapi ternyata memang keputusan Tuhan, kemurahan Tuhan, kerelaan Tuhan, belas kasihan Tuhan sajalah dia mau memilih siapa yang dia pilih, bukan saja untuk diselamatkan, tapi orang yang sudah diselamatkan itu kemudian diutus pergi untuk memberitakan Injil. Saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Bukan akan diselamatkan. Sudah diselamatkan. Saya yakin karena Roh Kudus meyakinkan saya. Dan saya yang sudah diselamatkan ini, serta semua pendeta, hamba Tuhan, para pelayan, orang Kristen pada umumnya, yang sudah diselamatkan, kita punya tugas dari Tuhan, kita membawa misinya Allah, Missio Dei, untuk kita tidak egois. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus membawa berita keselamatan itu kepada orang lain. Makanya itu ayat mengatakan bagaimana orang mendengarkannya jika tidak ada yang memberitakannya. Tetapi bagaimana orang bisa memberitakannya kalau dia tidak diutus? Nah, jadi kekasih-kekasih Allah, kesimpulannya balik-balik ya Tuhan juga. Begitu, ya. Makanya orang yang memahami firman itu, khususnya hamba-hamba Tuhan, dia akan bersyukur luar biasa, ya. Karena selamat itu anugerah, pelayanan itu juga anugerah, ya. Yesus berkata dalam 1 Yohanes pasal 15 ayat 5 di bagian akhir, dia bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Kemudian di ayatnya yang ke-16 dari 1 Yohanes 15 dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, jadi kekasih Tuhan,
Tuhan memilih kita untuk kita pergi menghasilkan buah. Menurut ayat itu menghasilkan buah artinya memberitakan Injil. Kalau kita sudah dipilih, maka tidak ada yang bisa ganggu gugat kita lagi. Satu kali Tuhan pilih kita, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau ketelanjangan kah, kelaparan kah, bahaya kah, pedang kah, satu kuasa di atas, di bawah, atau siapapun, atau apapun, makhluk apapun, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Dan kita yang sudah dipilih dan tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus ini, kemudian kita pergi menghasilkan buah, dan ayat itu mengatakan buahnya tetap. Apa pengertian tetap? Sebagaimana kita yang dipilih dan diutus ini tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, nanti kalau kita pergi, kita berkhotbah seperti yang saya lakukan di radio ini, lalu ada orang bertobat, sama, orang itu juga akan tetap, buah itu tetap, artinya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Itu pengertian ayat itu. Jadi Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkatilah Anda yang sudah menerima Yesus. Anda tidak mungkin terhilang lagi, tidak akan mungkin terhilang lagi. Ya, Yesus bilang domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi dalam Kristen itu ada kepastian. Bukan kepastian karena kepercayaan yang palsu atau keyakinan yang palsu. Tapi kepastian karena keyakinan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 16 mengatakan roh Tuhan itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kesaksiannya bukan cuma roh kita, tapi roh Tuhan bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, pengakuan seperti inilah yang membuat saya dan saudara kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 1, 23 sampai 25 itu diingatkan Allah melahirbarukan kita melalui firman-Nya. Saya baca kembali saja supaya kita tahu arah dari bagian yang mau saya lanjutkan hari ini kan. Sekali lagi saya baca, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya, hanya ada satu Injil yang diberikan satu kali sampai selama-lamanya. Itulah Injil yang menyelamatkan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang percaya dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti khotbah ini, ya, menarik bahwa setelah kita diingatkan bahwa kita dilahirbarukan oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya melalui firman yang kita baca, yang kita dengar, kemudian di pasal 2, ya, 1 Petrus 2 itu, dia bilang, karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, di sini perlu kita belajar, kita berpikir bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perhatikan bahwa di ayat sebelumnya, di 1 Petrus 1 ayat 23-25, katanya kita sudah dilahirkan kembali. Tetapi kenapa di pasal 2 ayat 1 dia mengingatkan kita untuk apa? Membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Berarti ini apa, saudara-saudara? Kalau seseorang bertobat karena Tuhan telah melahirbarukan dia, ingat, dia itu memang berubah status. Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru.
Ya, yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi itu dia masih ada di bumi, yang harus menghadapi lagi berbagai ujian cobaan yang masih memungkinkan dia untuk bisa jatuh dalam dosa lagi. Karena dia belum sempurna. Sekalipun kita disebut ciptaan baru, kita sudah ada dalam zona keselamatan, bahkan kita disebut orang-orang kudus. Kudus bukan karena dari diri kita sendiri, kudus karena dikuduskan. Ya, dikuduskan dengan tindakan Allah memisahkan kita dari gelap kepada terang, atau Allah melahir barukan kita dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Tapi ingat, kita belum di surga, kita masih pakai daging, saudara-saudara. Kita masih bisa berdosa. Ya, kita adalah orang berdosa yang diselamatkan. Dan kalau kita belajar tentang seperti apa posisi manusia dari zaman ke zaman dalam kaitannya dengan dosa, ya, kita bagi dalam beberapa masalah, ya. Yang pertama, masa sebelum kejatuhan. Kalau sebelum kejatuhan, kalau Anda belajar dalam Kejadian 1, Kejadian 2, kan kejatuhan di Kejadian 3, ya. Sebelum kejatuhan, manusia itu sempurna. Catat, ya, manusia itu sempurna, tapi dalam kesempurnaan mereka, dalam hal ini Adam dan Hawa, mereka sempurna, tapi tetap dalam kesempurnaan mereka ini ada dua kemungkinan dalam kaitan dengan dosa. Mereka bisa berdosa, bisa tidak. Ya, dari sudut pandang manusia tentu itu tergantung kepada bagaimana mereka menggunakan kebebasan mereka atau free will, kehendak bebas mereka. Bapak Ibu jemaat, perhatikan. Kalau dia gunakan salah, maka dia jatuh. Tapi kalau dia gunakan dengan tepat, maka dia tidak akan jatuh di posisi itu, yaitu masa sebelum kejatuhan. Tetapi sejarah suci mencatat, ya, kita tidak usah berandai-andai lagi, ini sudah terjadi. Sejarah suci mencatat di dalam kitab suci kita bahwa, ya, dalam, saya bilang sejarah suci ini karena yang saya maksudkan sejarah suci diambil dari kitab suci, itu maksud saya, ya. Kitab suci mencatat sejujur-jujurnya ternyata manusia jatuh kepada kemungkinan dia bisa berdosa saat dia menyalahgunakan kebebasannya. Ya kan? Setelah itu masuk kepada masa sesudah kejatuhan. Atau ya sesudah kejatuhan, ya. Sebelum kejatuhan dia tidak bisa berdosa, tapi sesudah kejatuhan tidak bisa tidak, saudara-saudara. Akhirnya manusia berdosa. Ya. Dan kemudian masuk kepada masa Taurat, saudara-saudara. Aduh, itu tidak bisa, manusia tidak berdosa. Semua manusia berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kemudian, saudara-saudara, ada masa di dalam Kristus. Kapan itu? Saat orang dilahirbarukan itu. Saat orang dikaruniakan iman dan pertobatan, sehingga orang itu bisa hidup kembali dan mulai meresponi kasih karunia, meresponi Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu disebut dengan masa dalam Yesus. Nah, perlu saya ingatkan jemaat bahwa ketika mereka ada di masa dalam Yesus ini, mereka kembali kepada posisi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita kembali kepada posisi itu, berarti kita ini masih mungkin jatuh dalam dosa, masih mungkin tidak, tergantung bagaimana kita menggunakan kebebasan kita. Ya, sampai di situ saya harap jemaat mengerti, ya, bahwa di dalam Yesus modelnya kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Jadi kita yang sudah terima Yesus, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita di surat 1 Petrus 1, dilahirkan kembali, toh, ayat 23 sampai 25. Tapi di pasal 2 ayat 1 dia bilang hati-hati, buang segala dosa, artinya lawan segala dosa, tanggalkan segala dosa.
Bukan berarti kita sudah dilahirkan baru lalu kita sudah di sorga. Tidak. Kita masih di dunia. Di dunia di mana setan berkuasa dan bekerja double porsi, memakai berbagai cara, memakai alat-alatnya untuk menggoda, untuk menjatuhkan, untuk membunuh dan membinasakan. Jadi, saya dan Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara orang Kristen dimanapun yang sudah terima Yesus, ingat, di dunia ini kita belum sempurna. Nanti ada satu masa yang namanya masa dimuliakan. Jadi ada 4 masa yang saya singgung sekarang ya. Berkaitan dengan dosa ya. Masa sebelum kejatuhan, masa sesudah kejatuhan atau masa torat. Lalu kemudian juga masa di dalam Yesus. Dan nanti ada masa dinamakan masa dimuliakan. Nah, kalau sudah dimuliakan, itu tidak bisa berdosa lagi. Kenapa? Karena tubuh kita yang sekarang ini sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Roh kita sekarang ini roh yang belum sempurna. Roh itu akan disempurnakan, saudara-saudara, saat kita ada di sorga. Ini tolong diingatkan ini. Supaya jemaat jangan pikir, oh sudah dalam Yesus berarti kita aman-aman. Tidak ada lagi peperangan lawan dosa dan setan. Justru kita dilahirkan untuk berperang. Kita dilahirbarukan oleh Tuhan dan firman-Nya. Supaya kita masuk dalam sebuah perjuangan. Supaya kita masuk dalam sebuah peperangan yang diminta oleh Tuhan. Yaitu peperangan rohani. Begitu. Ya. Mari kita lihat dulu Ibrani ya. Salah satu nats yang mengingatkan bahwa nanti di sorga itu baru roh manusia sempurna. Kalau di sini belum, sekalipun kita disebut ciptaan baru. Ya, jadi kita harus perang terus. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Berarti ini orang-orang yang masuk sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan, sorotan khusus, penekanan khusus. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi kapan roh orang benar menjadi sempurna? Menurut Ibrani pasal 12 ayat 23 ini. Setelah kita ada di sorga. Nah sekarang kita belum ada di sorga nih. Iya kan? Saudara yang sudah terima Yesus, saya yang sudah terima Yesus, kita bersyukur. Kita diingatkan lagi pagi ini bahwa ayo buang segala dosa. Bisa tidak orang sudah terima Yesus tapi masih jatuh dalam dosa? Bisa. Petrus saja, Daud saja. Daud itu contoh orang beriman dalam konteks perjanjian lama loh ya. Tapi Anda lihat Daud jatuh dalam persinahan. Petrus itu sudah percaya pada Yesus, lalu sempat menyangka lagi, tapi dipulihkan lagi, ya toh, Petrus dipulihkan dong. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, Tuhan Yesus tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus jawab 3 kali, ya engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi setelah itu, betul, pelayanannya dahsyat. Dia berkhotbah 3.000 orang bertobat dalam hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Lalu pelayanan-pelayanannya terjadi mujizat, multiplikasi, penuaian jiwa-jiwa luar biasa. Tetapi kemudian dia pernah munafik juga sampai Paulus tegur dia di depan umum dalam catatan Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Kita baca dulu. Supaya Anda lihat ini contoh-contoh orang yang katakanlah kaliber secara rohani. Ya, kelas berat. Petrus, Daud. Tapi Anda lihat apakah mereka sudah sempurna yang tidak bisa jatuh lagi? Kata siapa? Perhatikan dalam Galatia sampai Paulus tegur keras. Ya. Sama Simon Petrus ini. Galatia pasal 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat.
Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Anda lihat secara terang-terangan. Turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Anda lihat itu. Anda lihat itu. Itu contoh aja Petrus. Petrus orang percaya, amin. Nama Petrus terdaftar di sorga, amin. Tapi waktu Petrus masih di dunia, Petrus masih bisa jatuh, masih bisa gagal. Sekalipun pelayanannya berhasil. Nah, dari kebenaran ini, kekasih-kekasih Tuhan, maka tentu kita semua diingatkan, ya. Jadi kalau Anda dengar, oh ada pendeta jatuh dalam dosa, gitu kan. Ada pelayan jatuh dalam dosa, ya memang dia masih manusia biasa. Ya, dia masih manusia biasa. Ada orang, saudara, kadang-kadang ya saya lihat, ada suami bertobat atau istri bertobat, pasangannya bertobat, lalu mulai rajin persekutuan doa. Betul bahwa satu sisi mereka semua, kami semua yang sudah mengaku bertobat itu dituntut menjadi saksi. Tapi memang kalau kami salah satu kali, aduh, kadang-kadang ya ada pasangan tuh yang mulai menghakimi suami. Mungkin karena dia kecewa dan lain sebagainya. Dia bilang katanya sudah bertobat omong kosong, nah gitu. Bertobat kok model kayak begini, misalnya buat satu kesalahan, entah marah kah, entah apakah, ya. Itu biasanya kalimat ini keluar dari orang-orang yang tahu bahwa kita ini sudah bersaksi, sudah melayani, ya. Itu mereka akan bilang, katanya sudah bertobat, katanya sudah singer. Kalau kami di NTT bilang, kau bilang su ini menyanyi, su angkat tangan, pukul tangan, rentangkan tangan, lancan depan, gerak di gereja. Model begini nih. Nah, itu kalau di Kupang tuh ya. Di NTT biasa begitu. Kau bilang su menyanyi, singer, angkat tangan, kau haleluya, haleluya. Ternyata sama. Nah itu sering saya dengar. Ya. Kau bilang, ini dapat penglihatan, tutup mata dapat lihat toke. Ini nih. Kau bilang tutup mata dapat lihat babi. Ternyata dia juga babi. Maksudnya main lompor ulang. Begitu ya. Jatuh dalam dosa. Aduh macam-macam sekali. Nah pagi ini saya mau kasih ingat. Karena adanya data-data ini, saudara-saudara, di mana ada 1 Petrus 1 ayat 23-25 yang bilang kita dilahirkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan kemudian ada 1 Petrus 2 ayat 1 yang suruh buang dosa-dosa. Itu mengingatkan kita bahwa kita dilahirkan baru, tapi kita masih di dunia, kita belum sempurna. Catat itu. Ya. Jadi, kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, ya, mari, khusus yang jatuh, kamu harus rendah hati, datang kepada Tuhan, akui kesalahanmu, dan kalau itu kesalahan berkaitan dengan engkau menyakiti seseorang, entah itu pasanganmu, orang tuamu, kerabatmu, temanmu, kawan pelayananmu, ayo rendah hati minta maaf. Ya, karena Tuhan bilang tidak bisa kamu datang menyembah Tuhan bikin mezbah, padahal masih ada yang tidak beres dengan saudaramu. Tinggalkan itu, pergi berdamai dulu dengan dia, baru kau datang ke mezbah. Artinya apa? Kita tidak bisa melayani, menyembah, angkat tangan, tepuk tangan, khotbah, haleluya, lompat sampai mau tembus plafon gereja. Padahal kita lagi menyakiti orang dan belum ada pemberesan dengan dia. Ya, minta maaf,
Kalau dia tidak kasih maaf, doakan dia. Karena ada orang yang kita minta maaf, dia tidak kasih maaf. Ya sudah, itu urusan dia. Yang penting kita sudah melakukannya, disertai dengan mendoakan dia lagi, supaya ya dia bisa ditolong Tuhan lah. Begitu ya. Nah, buat kita yang lihat kawan jatuh, itu posisi yang jatuh tadi itu ya. Rendah hati aja, kamu memang belum sempurna kok. Tetapi saya pesan yang jatuh, kamu tidak boleh berlama-lama. Saya yang khotbah juga pernah jatuh, tapi kita tidak boleh lama-lama. Dalam kejatuhan kita harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Lalu, ini lagi. Buat Anda yang lihat orang jatuh, harusnya bagaimana sih? Ya, tentu kita mengingatkan dengan kasih ya. Kita mengingatkan dengan kasih, menolong dengan kasih. Ya, supaya dia bangun. Lain hal kalau kita mau tolong, tapi dianya sudah jatuh. Memang ada orang yang begini nih. Jatuh bukannya rendah hati, tapi tambah kayak mau kasih tunjuk dia punya gila. Begitu loh. Nah ini memang repot. Menurut saya memang orang begini susah. Kita minimal doakanlah. Karena kalau kita ngomong, dia itu sudah berdosa, bikin sakit orang, melukai orang. Tapi dia merasa dia tidak bersalah. Tambah sombong, tambah angku. Ya, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar masukan. Sudah jatuh begitu parah, tetapi tetap merasa diri benar. Tidak ada pengakuan, tidak ada keterbukaan. Seperti yang saya sarankan bagi setiap orang yang pernah jatuh atau yang sedang jatuh. Harus rendah hati, saya salah, saya mohon maaf, begitu saja. Itu Anda akan bangkit luar biasa. Orang akan memahami bahwa ini orang memang jatuh, tapi dia rendah hati dia ini. Seperti Petrus, waktu dia munafik, dia ditegur oleh Paulus. Kalau kita bicara senioritas, Petrus lebih senior dari Paulus. Tapi Anda lihat ketika senior jatuh, juniornya tegur, sama-sama hamba Allah. Tapi tidak ada data, Petrus marah-marah Paulus. Ya, dan berkata, kau pendeta baru. Contoh kalau konteksnya pendeta ya. Seberangkan dalam kaitan dengan konteks sekarang. Kau pelayan baru, kau anak baru, kau baru tahu khotbah. Kau ajar saya lagi. Kau tidak lihat itu hari Pentakosta itu. Siapa yang khotbah sampai gereja lahir. Siapa yang khotbah sampai 3.000 orang bertobat. Ini nih Petrus. Kau anak kemarin mantan penjahat. Tidak pernah ikut Yesus. Kami ini ikut Yesus 3,5 tahun. Kami ini yang khotbah. 3.000 orang bertobat. Kami ini doakan orang. Lumpuh berjalan. Orang mati bangkit. Kau datang-datang. Anak baru, pelayan baru, pendeta baru. Anak mulut bau susu. Nah kalau di NTT bilang begitu. Ini anak mulut bau susu. Satu juga. Kalau anak mulu bawa susu, istilah orang NTT itu artinya, ini anak kemarin yang baru selesai menyusui, baru disapi, anak kemarin lah. Mentang-mentang tahu 1-2 ayat, mentang-mentang udah bisa bicara, pegang mikrofon, naik panggung dari mimbar, mulai suruh kami bertobat, kurang ajar kau. Ada orang begitu. Tapi luar biasanya Petrus tidak. Petrus betul belum sempurna, dan karena dia belum sempurna dia pernah jatuh. Tetapi Petrus adalah contoh orang jatuh yang rendah hati. Ditegur bukannya melawan, ditegur bukannya keras kepala, ditegur justru dia berubah. Dan dia memuji orang yang menegur dia. Surat Galatia itu ditulis lebih dahulu ya, dari surat Petrus. Surat Galatia yang berisi teguran Paulus di depan umum gara-gara kemunafikan Petrus itu ditulis duluan. Artinya surat itu sudah tersebar. Masalah itu sudah dibaca orang, itu di depan umum. Ingat, depan umum. Karena ada orang yang anti dengan hamba Tuhan lain menegur hamba Tuhan lain di depan umum. Boleh dong. Kenapa tidak boleh? Asal kita tegur bukan dengan tujuan mempermalukan, kita bukan tegur dengan tujuan sentimen pribadi atau dengan alasan sentimen pribadi. Kita bukan tegur dengan motivasi jahat atau motivasi tidak murni. Kalau kita tegur dengan tujuan, ayo kita bangkit sama-sama, kenapa tidak?
Ya, saya lihat banyak orang yang mungkin baru belajar kali ya. Saya kan banyak tegur orang dan saya sebut nama. Sebut nama itu akan menjadi salah kalau itu adalah fitnah. Ya, orang tidak buat tapi kita fitnah, itu salah. Tapi ini jelas-jelas ajarannya bertebaran di media sosial. Lalu itu secara alkitabiah sangat berbahaya bagi umat Tuhan. Namanya umat Tuhan ini, ada umat Tuhan tertentu dan jenis ini kelihatannya banyak sekali di mana-mana. Yaitu bahwa mereka itu ya, asal melihat pendeta itu sudah terkenal, pimpin banyak orang, ada tuh di pikiran mereka bahwa dia ngomong apapun pasti benar. Tanpa menyelidiki lagi, tanpa memeriksa lagi. Pokoknya asal-asal amin aja. Pendeta khotbah amin. Padahal definisi amin itu ya pasti, sungguh-sungguh, bulat, utuh, tidak meleset. Nah bayangkan kalau yang diajarkan itu sesat, baru kita aminkan, berarti kita mengaminkan kesesatan. Nah karena Tuhan menolong beberapa hamba Tuhan misalnya, lalu mereka lihat, ini bahaya, mereka rasa terbeban dengan jemaat, mereka meluruskan. Nah bagaimana tidak sebut nama orang yang khotbah ini, videonya di media sosial, bertebaran luas kok. Ya 4 mata aja Pak, 4 mata kalau orangnya di depan mata. Ini masalahnya, di media sudah terlanjur diketahui banyak orang, maka tidak bisa tidak. Kita harus menanggapi dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, tapi dengan penuh ketegasan, dengan harapan, ayo minta maaf, ajaranmu sesat. Nah, contohnya kan begitu. Paulus tegur Petrus di depan umum, dan kalau hamba Tuhan yang rendah hati, harusnya seperti Petrus. Sekalipun namanya sudah terlanjur, ya istilah terlanjur cacat lah. Tapi Anda lihat, di dalam tulisannya kemudian, dia puji Paulus loh saudara-saudara. Dia puji tulisan Paulus. Mana buktinya? Mari kita lihat ya. 2 Petrus ya. Pasal 3 ayat 15. Sorry. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Saya ajak kita periksa ayat itu. Dia berbunyi demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Anda lihat ini. Haleluya. Seperti Paulus saudara kita yang kekasih. Saya nih bersyukur loh, banyak pendeta tuh tegur saya, dan itu bagus sekali. Ya, ini saya sebut nama saja ini ya. Karena yang tegur saya anggap orang tua, bagus. Contoh saja ya. Bapak Pendeta Tera. Ini kalau di NTT di Gemit tahu. Bapak Tera yang saya tidak tahu apakah masih di pelayanan jadi pendeta di Gemit Kota Kupang atau sudah dimutasi, saya tidak tahu. Tapi waktu masih di Gemit Kota Kupang itu, ternyata ada KKR di wilayah Gemit Kota Kupang, dan itu harus atas sepengetahuan sinode atau gereja lokal ya, tidak bisa tidak. Kalau gereja tidak izinkan ya tidak bisa begitu, dan menurut saya ya kita harus taat aturan kan begitu. Dan ternyata waktu itu diizinkan. Tapi ada pesan dari pendeta Tera kepada saya. Pesannya apa? Kasih tahu Pak Mel supaya jangan jadikan firman Allah lelucon. Wow. Saudara, seperti yang lalu-lalu saya ingatkan, memang dulu nih saya pengkhotbah lucu banget. Dalam khotbah itu tidak ada penekanan Injil yang sejati. Kalaupun ada, sedikit saja. 1 jam berkhotbah lebih banyak melawak. Ini saya harus ngomong. Saksi mata di NTT itu banyak, orang Kupang banyak. Bahkan ya rekam jejak di media sosial ada tuh. Ya. Tapi saya memang tidak hapus dengan tujuan supaya orang tahu perubahan. Oh ternyata ada perubahan gitu loh. Dan itu karena ada, itu salah satu contoh saja pendeta-pendeta yang mengingatkan saya. Ya, dan masih banyak pendeta lain yang mengingatkan kami. Dari organisasi saya sendiri sudah pasti.
tua-tua dalam jemaat kami, pengurus sinode. Mereka ingatkan, Pak Mel, tolong emosinya dikendalikan. Kalaupun kebenaran, tapi harus lihat batasan-batasan ini. Saya harus memuji mereka. Karena mereka dipakai Tuhan untuk mengingatkan kami. Karena prinsip firman Allah jelas, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi, ini sebagai peringatan aja buat kita. Kalau kita sudah dilahirkan kembali pun, kita harus tetap berperang dalam dosa. Kalau jatuh, orang ingatkan, tolong bangun. Ya, orang ingatkan, tolong rendah hati dan bersyukur. Tuhan pakai hamba Tuhan seperti itu. Sebagaimana Petrus diingatkan oleh Paulus, dan peringatan Paulus tidak main-main di depan umum. Tapi Petrus puji Paulus dengan berkata, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dia bukan hanya pribadi Paulus sebagai saudara kekasih, tapi dia bilang tulisan-tulisan Paulus itu hikmat dari Allah. Termasuk yang mana? Termasuk ketika Paulus menulis bagaimana Paulus menegur Petrus di depan umum. Tapi Petrus akui, itu dari Allah. Nah, ini kan keren. Beda dengan sudah jatuh dalam dosa lagi, kita kasih ingat kau, makam puji lagi, tidak mau dengar lagi, tambah kepala batu. Ya kamu itu kelihatannya, saya mencurigai ya, orang begini kelihatannya bukan dilahirkan kembali, memang belum pernah bertobat. Karena kalau orang sudah dilahirkan kembali, dia jatuh dalam dosa, dia akan stres, dia akan menyesal, dan dia ditegur, dia akan bangkit. Tapi kalau orang dasarnya penjahat, yang hanya tamengnya saja, menutup muka atau bersandiwara dengan alasan rohani, biasanya kalau dia jatuh, kita kasih ingat, dia dianggap kita musuhnya dia. Dia anggap kita musuhnya. Nah, ini yang bahaya. Saya harap pagi ini tidak ada orang seperti itu di antara kita ya Bapak Ibu. Kalau orang ingatkan, ya sudah, mari minta terima kasih kepada Tuhan ya. Kiranya khotbah yang sederhana ini memberkati Anda. Nanti minggu depan saya bahas lebih lanjut lagi. Kiranya tetap membakar semangat kita. Kita harus jawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara sudah beri. Tuhan berkati.